Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kisah kehidupan, selamat datang di channel yang penuh inspirasi, motivasi, dan pelajaran hidup. Di sini, kami membagikan kisah-kisah nyata tentang perjuangan, harapan, dan kebijaksanaan yang bisa mengubah cara pandang kita terhadap kehidupan. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan memberi like, tinggalkan komentar Anda di bawah, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Yuk, kita mulai kisah hari ini. Hari-hari pertama menjalani hidup di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Salemba terasa asing bagi Kirana. Langit di atas sana masih biru, masih benderang. Namun baginya semua terasa kelabu. Dinding-dinding lembaga itu tinggi menjulang, seperti menelan kebebasannya bulat-bulat. Setiap sudut penuh dengan tatapan sinis para penghuni lain, mereka seperti serigala yang mencium bau ketakutan. Kirana hanya bisa menggigit bibir. Perempuan yang belum genap 15 tahun itu meringkuk di ranjang sempitnya, menatap langit-langit yang penuh coretan dan doa-doa muram. Dia benar-benar menyesali kebodohannya. Kenapa dia begitu bodoh mau menjadi kurir barang haram itu? Kenapa dia tidak hati-hati dalam menerima pekerjaan? Kenapa dia menjadi bodoh ketika melihat uang yang banyak? Pikiran-pikiran itu berputar dalam kepalanya seperti gasing yang tidak pernah berhenti berputar. Ia ingin marah pada dirinya sendiri, pada keadaan, pada kemiskinan yang menghimpitnya sejak kecil. Wanita yang menawarinya pekerjaan itu dengan senyum ramah dan janji-janji manis. Sebagai warga baru Lembaga Binaan Khusus Anak, Kirana sering mendapatkan pandangan sinis dari penghuni lembaga pembinaan lainnya. Hari ini, ketika makan siang, 3 orang warga binaan mengganggu Kirana. Mereka memaksa Kirana menyerahkan makan siangnya. Mereka memaki-maki Kirana yang menolak memberikan makan siang. "Serahkan makananmu," suara seorang gadis dengan rambut dikuncir tinggi, yang tampak seperti pemimpin dari gerombolan itu. Nada suaranya tidak sekadar perintah, tetapi juga tantangan. Kirana mengangkat wajahnya. Matanya bertemu dengan tatapan penuh ejekan. Ia tidak langsung menjawab, hanya menggeser sendoknya dengan tenang. Ia tahu, di tempat seperti ini, menundukkan kepala hanya akan membuatnya semakin diinjak. "Aku bilang, serahkan makananmu." Gadis itu menekankan suaranya. Lalu, tanpa peringatan, tangannya melayang, mendarat keras di pipi Kirana. Suara tamparan itu menggema, seperti letupan kecil yang menyulut api dalam dada Kirana. Ia menyentuh pipinya sebentar, lalu tersenyum miring. Sebagai anak yang lahir dan besar di kerasnya jalanan ibu kota, Kirana tidak memiliki rasa takut sedikit pun. Sejenak, ia mengingat kembali hari-hari yang dihabiskannya di jalanan ibu kota. Di sana, ia belajar bahwa bertahan hidup bukan soal siapa yang lebih kuat, tetapi siapa yang tidak pernah menyerah. Kirana bangkit perlahan. Hening menyelimuti kantin. Semua mata tertuju padanya. Tak ada rasa gentar dalam dirinya. Tatapannya tajam seperti pisau yang baru diasah. 3 lawan 1, itu bukan angka yang buruk. Tanpa aba-aba, Kirana mengayunkan tinjunya ke arah gadis yang menamparnya. Pukulan itu bukan sembarang pukulan, melainkan pukulan yang terlahir dari pengalaman hidup di jalanan. Pukulan yang tahu persis kemana harus mendarat agar meninggalkan bekas yang tak hanya di kulit, tetapi juga di harga diri. Lawan. Gadis itu terhuyung, terkejut bukan main. 2 temannya refleks maju hendak membantu. Tapi Kirana sudah lebih dulu menyusun strategi dalam kepalanya. Ia tahu perkelahian di tempat ini bukan sekadar soal menang atau kalah, tetapi tentang membangun batas.
menunjukkan siapa yang bisa disentuh dan siapa yang sebaiknya dihindari. Tangan-tangan beradu, suara napas terengah-engah memenuhi ruangan. Kantin berubah menjadi arena yang disaksikan oleh puluhan pasang mata yang diam-diam mengagumi keberanian Kirana. Hingga akhirnya salah satu petugas datang dan membubarkan perkelahian itu. Kirana berdiri tegak, napasnya masih memburu, tapi wajahnya penuh kemenangan, meskipun ada bekas cakaran yang terlihat jelas di leher dan pipinya. 3 gadis itu mundur perlahan, sadar bahwa Kirana bukan orang yang bisa mereka permainkan seenaknya. Hari ini, ia telah menegakkan namanya di antara penghuni lembaga ini. Perkelahian itu membawa akibat bagi Kirana. Dia dibawa ke sel khusus, sel yang kecil, hanya berukuran 1 meter kali 1 meter. Sel yang dingin, gelap, dan sempit. Hingga untuk tidur pun dia harus melipatkan kakinya. 2 hari 2 malam dia harus menerima hukuman di situ akibat perkelahian yang dia lakukan di ruangan makan kemarin. "Kamu boleh kembali ke sel tahananmu," kata petugas yang menggiring Kirana keluar dari sel khusus. "Tapi jika kamu membuat keributan lagi, kamu akan tinggal lebih lama di sini." Kirana mengangguk tanpa ekspresi. Tubuhnya lelah, tetapi matanya tetap menyala. Ia tahu ini belum berakhir. Sampai di sel tahanan, anak-anak perempuan lain yang satu sel dengan Kirana tampak hormat kepadanya. Mereka menyaksikan bagaimana Kirana menghajar 3 anak yang selama ini sering menindas warga binaan lainnya. Mereka tersenyum kepada Kirana, dan Kirana membalas dengan senyum dingin. Ia merebahkan badannya di atas tempat tidur, kasur kapuk yang sudah menipis. Tapi itu jauh lebih baik dari tempat tidurnya yang ada di kolong jembatan dulu. "Kamu hebat, Kirana. Kamu menghajar 3 anak yang suka bikin rese itu," kata Santi, teman satu selnya. Kirana hanya menolehkan wajah ke arah Santi dan melanjutkan tidurnya. Namun, sejenak kemudian, dia menoleh lagi kepada Santi. "Siapa mereka itu?" tanyanya. "Semua anak di sini harus memanggil mereka dengan nama Bos 1, Bos 2, dan Bos 3. Jika tidak, kami akan mendapatkan perlakuan kasar dari mereka," jawab Santi. "Aku pernah dipukulnya," lanjut Santi. "Aku juga pernah," kata Wita yang sejak tadi memperhatikan Kirana dan Santi berbicara. Kirana menghela napas, matanya menyipit tajam. "Aku belum puas dengan mereka," katanya pelan, namun ada bara yang menyala dalam suaranya. Setelah mengucapkan itu, Kirana merebahkan diri. Kepalanya menyentuh kasur tipis, dan dalam hitungan detik, ia tenggelam dalam tidur yang lelap. 2 hari di sel sempit itu benar-benar menguras tenaganya. Ia tidur tanpa mimpi, tanpa gelisah. Tidur seorang pejuang yang tahu bahwa esok masih ada pertempuran lain yang menantinya. 2 hari berikutnya, Kirana melihat 3 anak itu sedang duduk santai selepas olahraga pagi. Bos 1, Bos 2, dan Bos 3 begitu riang dengan canda tawanya. Selain mereka bertiga, ada 1 anak lagi yang sedang memijat punggung Bos 1. Nampaknya, anak itu dipaksa untuk melakukan itu. Kirana melihat sekeliling. Tidak ada satupun petugas yang tampak. Perlahan, ia berjalan menghampiri mereka. 3 anak itu melihat Kirana mendekat dan langsung berdiri. Mereka bersiap-siap, menebak apa kira-kira yang akan dilakukan Kirana. Semakin dekat ke arah mereka, langkah Kirana semakin cepat. Lalu tiba-tiba, buk! Sebuah tendangan melayang ke perut salah satu dari mereka. Bos 3 terhuyung ke belakang, terkejut bukan main.
Perkelahian 1 lawan 3 pun kembali terjadi. Namun kali ini, Kirana tidak sekadar melawan. Ia datang untuk mengakhiri segalanya. Petugas yang mendengar keributan bergegas menghampiri mereka. 2 orang polisi wanita yang bertugas di sana segera melerai mereka. Kirana dibawa menghadap Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Bu Sukma. "Kenapa kamu menyerang ketiga anak itu?" tanya Bu Sukma. Kirana menjawab dengan diam. "Jawab pertanyaanku," lanjut Bu Sukma dengan dingin namun tajam. "Kamu tahu kalau kamu akan ditahan di sel khusus lebih lama lagi," lanjutnya. Kirana hanya diam. "Bawa dia ke sel khusus," perintah Bu Sukma kepada 2 petugas yang berjaga di sana. Perkelahian itu membawa akibat bagi Kirana. Dia dijatuhi hukuman disiplin, harus tinggal lagi di sel khusus selama 5 hari. Sel yang kecil, hanya berukuran 1 meter kali 1 meter. Sel yang dingin, gelap dan sempit, hingga untuk tidur pun dia harus melipatkan kakinya. Hari-hari yang melelahkan ia lewati tanpa air mata, tanpa keluhan. Hanya dinding dingin dan waktu yang berjalan lambat menjadi teman setianya. Di pagi hari, selama 2 jam ia diizinkan keluar dari sel khusus itu sebelum kembali dimasukkan ke dalamnya. 5 hari berlalu seperti seabad. Saat akhirnya pintu sel terbuka, Kirana kembali ke sel tahanannya. "Jangan bikin ribut lagi ya, Kirana," kata Bu Sari dengan lembut. Suaranya jauh dari nada perintah. Ada sesuatu di dalam nada bicaranya yang membuat Kirana tertegun. Ia tidak terbiasa dengan kelembutan. Kirana menatap Bu Sari, lalu tersenyum tipis. Senyum yang samar, tetapi penuh tekad. "Aku tidak akan berhenti, Bu," jawabnya, sebelum ketiga anak itu berhenti mengganggu anak-anak yang lain. Bu Sari terdiam, tertegun. Ia tidak menyangka bahwa gadis yang baru saja keluar dari sel hukuman ini bukan hanya seorang petarung, tetapi seseorang yang peduli. "Kalau ribut lagi, nanti kamu bisa mendapat hukuman disiplin lebih lama lagi," sambung Bu Sari, suaranya masih lembut, tetapi kali ini ada sedikit nada khawatir. Kirana hanya tersenyum. Baginya, hukuman bukanlah sesuatu yang ditakuti. Ia telah dihukum oleh kehidupan jauh sebelum ia mengenal tempat ini. Jika ia harus bertarung lagi demi keadilan di tempat ini, maka ia akan melakukannya, tanpa ragu sedikit pun. Tiba-tiba, sudut mata Kirana menangkap bayangan 3 anak itu, Bos 1, Bos 2, dan Bos 3 duduk di bawah pohon rindang di tepi lapangan. Bos 1, pemimpin mereka, masih mengenakan perban di pelipisnya, luka akibat pukulan Kirana. Bos 2 pun tak lebih baik. Matanya masih lebam, bukti nyata dari pertemuan mereka sebelumnya. Hanya Bos 3 yang tidak tampak jelas keadaannya, sebab punggungnya menghadap ke arah Kirana. Bu Sari, dengan kelembutan khasnya, menepuk pundak Kirana, seolah berusaha menenangkan bara yang membakar hatinya. Namun, kesempatan itu justru dimanfaatkan Kirana untuk bertindak. Secepat kilat, ia melesat mengejar ketiga anak itu. Bos 1 dan Bos 2 yang menyadari kehadirannya langsung bangkit dan berlari seperti dikejar serigala lapar. Nasib malang menimpa Bos 3. Posisi duduknya yang membelakangi Kirana membuatnya tidak sempat menghindar. Dalam hitungan detik, Kirana sudah menerjangnya. Tanpa banyak kata, beberapa pukulan mendarat telak di tubuh Bos 3. Sebuah balasan atas kesewenang-wenangan mereka selama ini. Anak-anak lain yang menyaksikan adegan itu menahan napas, bukan karena takut, tetapi karena kepuasan yang selama ini tertahan. Sudah terlalu lama ketiga anak itu bertindak seenaknya di lembaga ini, dan kini mereka akhirnya menemukan lawan yang sepadan. Namun, tak berlangsung lama,
Tangan kokoh Busari melerai mereka. "Cukup, Kirana," serunya dengan suara yang bergetar antara marah dan iba. Kirana menarik napas, mengatur debar jantungnya yang masih memburu. Bos 3 merangkak mundur, matanya penuh keterkejutan. Untuk pertama kalinya, mereka bertiga tidak lagi menjadi sosok yang ditakuti. Anak-anak lain yang menyaksikan kejadian itu saling bertukar pandang, dan sejurus kemudian, satu persatu mulai tersenyum puas. Mereka tahu, hari ini adalah awal dari sebuah perubahan di lembaga pembinaan khusus anak ini. Busari segera membawa Kirana kembali ke selnya. Tangannya yang kecil namun tegas menggenggam pergelangan tangan Kirana, seperti hendak mencegah gadis itu terbang melawan badai. Dengan satu kunci yang diputar perlahan, pintu sel itu terkunci kembali, membatasi kebebasan Kirana dengan jeruji besi. Sementara itu, di ruang pengawas, Bu Sukma dan beberapa petugas duduk dengan ekspresi masyghul. Mereka tak habis pikir dengan Kirana. Anak itu masih begitu muda, darahnya masih mendidih, tetapi semangatnya seperti nyala api yang tak kunjung padam. Walau bagaimanapun, Kirana masih anak-anak dan tidak mungkin mengurung dia lebih lama dalam sel khusus. Ada batas yang tak boleh dilewati, bahkan dalam hukuman sekalipun. Sebagai hukuman, diputuskan bahwa Kirana tidak diperbolehkan keluar dari selnya selama 3 minggu. Keputusan itu bak vonis yang menambah beban bagi Santi dan Wita, teman satu sel Kirana, yang kini harus ikut menerima getahnya. Tanpa angin dan tanpa badai, keduanya pun ikut terkurung, terseret dalam pusaran badai yang tak pernah mereka duga. "Maafkan aku," bisik Kirana pelan, nyaris tak terdengar di antara dentingan rantai besi yang menggantung di pintu sel mereka. Namun, Santi dan Wita hanya tersenyum samar. Mereka tahu, Kirana bukan sekadar anak pemberontak tanpa arah. Ia adalah badai kecil yang perlahan-lahan akan mengubah takdir di tempat ini. 3 minggu berlalu, Kirana akhirnya diperbolehkan keluar dari sel. Keputusan itu membuat bos 1, bos 2, dan bos 3 ketar-ketir. Ketiganya seolah dihantui bayangan masa lalu yang kembali menghampiri mereka. Sebelum Kirana melangkah keluar untuk makan siang, Busari menatapnya dalam-dalam. "Kamu jangan bikin ribut lagi, Kirana," katanya lembut. Kirana tersenyum tipis. "Aku sudah puas, Bu. Aku hanya ingin bicara dengan mereka 3. Beri aku kesempatan untuk bicara," katanya dengan nada tenang. Busari menghela napas, lalu mengangguk dan tersenyum tulus. Kirana melangkah ke ruang makan, di mana ketiga anak itu tengah menikmati makan siang mereka. Begitu melihat Kirana mendekat, mereka refleks hendak beranjak. "Jangan lari," kata Kirana tegas, menghentikan langkah mereka. "Kalian tetap duduk di situ." Seolah tak punya pilihan lain, ketiga anak itu menurut, duduk bak kerbau yang dicucuk hidungnya. Mata mereka tertunduk, penuh ketakutan. Kirana berdiri di samping mereka dengan tenang, sementara anak-anak lain menahan napas, menanti apa yang akan terjadi. "Kalian boleh makan setelah meminta maaf kepada seluruh anak yang ada di sini," kata Kirana dengan suara lantang. Dari kejauhan, Busari mengamati adegan itu dengan perasaan was-was. Namun di balik kecemasannya terselip secercah harapan. Mungkin ini adalah awal dari perubahan yang lebih besar. "Cepat lakukan, atau kalian tidak makan," kata Kirana tegas. Ketiga anak itu bergegas melakukan perintah Kirana. Mereka meminta maaf satu persatu kepada 87 anak perempuan yang ada di ruang makan lembaga pembinaan khusus anak ini. Setelah selesai, Kirana memanggil mereka kembali. "Kembalilah ke sini," katanya
nikmati makan siang kalian." Seluruh anak di ruangan itu akhirnya menikmati makan siang mereka dengan suasana yang jauh lebih damai. Usai makan, Kirana kembali menatap ketiga anak itu dengan tatapan yang kali ini lebih lembut. "Mulai sekarang, tidak ada lagi istilah bos 1, bos 2, dan bos 3. Paham?" katanya tegas. "Baik, Kirana," jawab mereka hampir beriringan. Tiba-tiba tatapan Kirana melunak. Ia mengulurkan tangannya kepada ketiga anak itu. "Maafkan aku," ucapnya pelan. Ketiga anak itu bergantian menyambut tangan Kirana, lalu satu persatu ia peluk. Anak-anak lain tersenyum bahagia. Begitu pula Bu Sari yang dari tadi mengawasi dari kejauhan. Hari itu, di ruang makan yang sederhana itu, sebuah bab baru dalam kisah mereka dimulai. Kejadian itu segera dilaporkan oleh Bu Sari kepada Bu Sukma. Dengan raut wajah penuh perhatian, Bu Sukma menyimak laporan itu dengan saksama. Mata tuanya yang penuh kebijaksanaan menatap jauh ke dalam peristiwa yang baru saja terjadi. Setelah sesaat merenung, ia akhirnya berkata dengan nada tegas namun lembut, "Panggil Kirana kemari." "Siap, Bu," jawab Bu Sari patuh. Di dalam ruang kerjanya yang sederhana, Bu Sukma menyambut kedatangan Kirana dengan senyum yang hangat, senyum seorang ibu yang penuh kasih. "Aku bangga padamu, Nak," katanya, suaranya bergetar dengan ketulusan. Kirana, yang biasanya begitu keras dan tajam, hanya menunduk. Ia tidak biasa menerima pujian. "Selama ini, kami sudah kewalahan menghadapi ketiga anak itu," lanjut Bu Sukma. "Mereka selalu menjadi bayang-bayang kelam bagi anak-anak lain. Namun, kau berhasil menundukkan mereka, Kirana." Kirana hanya tersenyum tipis. Senyum yang lebih banyak menyimpan cerita daripada mengungkapkannya. Bu Sukma menyandarkan tubuhnya ke kursi. "Aku ingin tahu lebih jauh tentang kamu, Nak," katanya pelan, seolah menyelami jiwa gadis itu. Maka dimulailah percakapan yang mendalam. Bu Sukma dan Bu Sari bergantian bertanya kepada Kirana tentang kisah hidupnya, tentang masa lalu yang membentuknya menjadi seseorang yang begitu tangguh. Kirana bercerita tanpa ragu, tanpa air mata, hanya dengan suara datar yang seolah sudah begitu lelah dengan kesedihan. Mata Bu Sukma dan Bu Sari berkaca-kaca mendengar kisah Kirana. Luka-luka yang diceritakannya lebih dalam dari yang pernah mereka bayangkan. Bukan luka di kulit, tetapi luka di hati yang tak bisa sembuh hanya dengan waktu. "Kamu hebat, Nak." Suara Bu Sukma terdengar berat. "Kamu tegar. Kamu bahkan tidak menangis saat menceritakan masa lalumu yang begitu perih." Kirana menatap jauh, lalu menghela napas panjang sebelum menjawab pelan, "Air mata saya sudah kering di jalanan, Bu." Saat itu juga, tangis Bu Sari dan Bu Sukma pecah. Mereka menangis bukan karena kasihan, tetapi karena hati mereka tersentuh begitu dalam. Anak ini, Kirana, telah melewati badai yang tak seharusnya dilalui oleh siapapun, apalagi oleh seorang anak perempuan seusianya. Namun, di balik kesedihan itu, terselip rasa kagum yang begitu besar. Kirana bukan hanya bertahan, ia juga mengubah dunia kecil di sekitarnya dengan caranya sendiri. Dan mungkin, hanya mungkin, ia juga akan mengubah masa depannya sendiri. Hari demi hari terus berlalu, membawa Kirana melewati fase-fase kehidupannya di lembaga pembinaan khusus anak. Ia tidak hanya menjalani hari-hari sebagai tahanan, tetapi juga sebagai seorang pelajar yang mengejar kembali ilmu yang pernah hilang dari genggamannya. Di balik tembok tinggi dan pagar besi, ia menemukan sesuatu yang baru, kesempatan.
Di sana, dalam ruang-ruang belajar yang sederhana, Kirana dan anak-anak lainnya menimba ilmu dengan segala keterbatasan. Buku-buku yang lusuh, papan tulis yang penuh coretan lama, dan bangku-bangku kayu yang sudah usang tak menjadi penghalang bagi Kirana. Ia adalah anak yang cerdas dan berani. Setiap materi pelajaran ia serap dengan cepat. Setiap kesempatan belajar ia manfaatkan sepenuh hati. Tak heran, para guru dan petugas di sana menyukainya. Mereka melihat sinar di mata gadis itu, sinar seorang pejuang. Berkat kegigihannya, Kirana kini telah mengantongi ijazah paket A dan paket B, menandakan bahwa ia telah menamatkan pendidikan setara SD dan SMP. Sebuah pencapaian yang dulu terasa mustahil, kini menjadi nyata di tangannya. Namun, Kirana tidak hanya berhenti pada pelajaran akademik. Lembaga ini, meski penuh batasan, juga menawarkan kesempatan bagi anak-anak untuk mengasah keterampilan lain. Salah satunya adalah musik. Kirana, yang sejak kecil terbiasa memetik ukulele di jalanan demi sesuap nasi, kini dengan mudah menguasai permainan gitar. Jemarinya lincah menari di atas senar, menciptakan nada-nada yang menyayat hati, membawa siapapun yang mendengarnya ke dalam dunia yang lebih luas dari sekadar tembok penjara. Musik menjadi pelariannya, tempat di mana ia bisa mengekspresikan perasaan tanpa kata-kata. Selain musik, Kirana juga menonjol dalam olahraga. Tubuhnya yang tinggi dan atletis menjadikannya pemain voli yang tangguh. Setiap kali bola melayang ke arahnya, ia menyambutnya dengan lompatan tinggi yang memukau. Ia bukan hanya pemain yang hebat, tetapi juga pemimpin yang mampu menggerakkan timnya. Tanggal 17 Agustus kemarin, saat perlombaan voli antar anak binaan diadakan, tim Kirana tampil sebagai juara. Ia tidak hanya bertanding, tetapi juga bertarung, bukan melawan lawan di lapangan, tetapi melawan masa lalu yang ingin ia tinggalkan. Di balik tembok lembaga itu, Kirana terus bertumbuh. Setiap langkah kecil yang ia ambil, setiap ilmu yang ia serap, setiap keterampilan yang ia kuasai, semakin mendekatkannya pada kebebasan yang sesungguhnya. Bukan hanya kebebasan dari jeruji besi, tetapi juga dari keterbatasan hidup yang pernah mengekangnya. Di balik jeruji besi lembaga pembinaan khusus anak, kehidupan berjalan seperti angin yang tak tentu arah. Setiap akhir pekan, lorong-lorong sempit dipenuhi langkah-langkah rindu. Anak-anak lain berlari kecil menuju ruang kunjungan. Wajah mereka berbinar menanti pelukan hangat dari orang tua yang datang membawa buah tangan dan doa. Namun, Kirana hanya duduk diam di sudut ruangan, memandangi momen itu dengan mata yang menyimpan laut kesedihan. Tak ada yang datang untuknya. Tak ada tangan yang menggenggam jemarinya. Tak ada suara yang menyebut namanya dengan cinta. Sejak ia menghirup udara dunia, sosok Willem van den Berg hanyalah nama asing yang bergema tanpa wajah. Seorang ayah yang keberadaannya lebih misterius dari kisah-kisah petualangan yang sering ia baca diam-diam sebelum tidur. Ibunya, Lastri, adalah satu-satunya pelukan yang pernah ia kenal. Tapi Tuhan pun begitu cepat merenggutnya. Kirana masih ingat hari itu. Usia 9 tahun, hujan yang turun dengan kesedihan yang menderas, dan gunungan sampah di Bantar Gebang yang runtuh seperti gunung dosa yang tak tertahankan. Ibunya terkubur di sana, di antara plastik-plastik yang pernah mereka punguti bersama, di antara harapan-harapan yang bahkan tak sempat tumbuh. Dari kejauhan, Kirana menyaksikan orang-orang berlari, berteriak, menggali dengan tangan kosong. Tapi longsor tak pernah mengembalikan apa yang telah ia ambil. Dan sejak hari itu, Kirana tahu bahwa kehilangan adalah teman sejatinya. Kini, di dalam tembok tinggi yang memisahkan dirinya dari dunia, Kirana bertanya-tanya, apakah Tuhan benar-benar adil?
Tapi seperti yang selalu dikatakan ibunya dulu, hidup nak adalah perjalanan panjang. Dan orang-orang seperti kita harus terus berjalan meski jalan itu tak selalu terang. Kirana menggenggam kalimat itu erat-erat. Hanya itu yang ia punya. Jam 3 siang, Wita kembali ke selnya dengan wajah yang berseri-seri, seperti anak kecil yang baru saja mendapatkan hadiah ulang tahun. Di tangannya, ia menggenggam 3 batang coklat mahal yang dibawakan ibunya. Aroma manisnya masih terperangkap dalam plastik pembungkus, seolah menyimpan sejuta kebahagiaan kecil di dalamnya. Tanpa ragu, Wita membagikan coklat itu satu persatu, untuk dirinya sendiri, untuk Kirana, dan untuk Santi. Kirana menerima bagiannya dengan senyum yang tak bisa ia tahan. Coklat, sesuatu yang begitu sederhana bagi sebagian orang, adalah kemewahan yang jarang ia cicipi. Ia menggigitnya perlahan, membiarkan manisnya meleleh di lidah, seolah ingin menyimpan rasa bahagia itu lebih lama. Enak sekali, Wita, katanya dengan mata berbinar. Iya, makannya harus sedikit-sedikit, jangan buru-buru, jawab Wita sambil terkekeh. Biar masih ada untuk besok. Kirana tertawa kecil. Ada sesuatu yang begitu hangat dalam kebersamaan ini, sesuatu yang membuat dinding-dinding sel tak lagi terasa begitu dingin. Di tempat ini, tempat yang orang-orang anggap suram dan tanpa harapan, Kirana menemukan kilasan kecil tentang keluarga. Bukan keluarga yang lahir dari darah, tetapi keluarga yang tercipta dari tangan-tangan yang mau berbagi, dari tawa yang tulus, dari coklat yang dipatahkan menjadi 3 bagian yang sama rata. Ia tahu, hidup tak selalu memberi apa yang ia inginkan. Tapi, hari ini, ia mensyukuri satu hal. Ia punya kawan satu sel yang orang tuanya masih lengkap dan yang tak pernah lupa berbagi. Ada masanya datang, ada masanya pergi. Begitulah hidup, dan begitulah yang dirasakan Kirana hari ini. Hari ini adalah hari perpisahan. Wita akhirnya bebas setelah 1 tahun menjalani masa hukumannya. 1 tahun yang terasa panjang, namun juga penuh kenangan yang tak akan mudah terhapus. Ia telah menebus kesalahannya, sikap ugal-ugalannya dalam berkendara yang membuat seseorang harus menanggung cacat seumur hidup. 1 tahun di dalam tembok tinggi ini, 1 tahun berbagi kisah dan air mata dengan Kirana dan Santi. 1 tahun belajar bahwa hidup selalu punya cara sendiri untuk mengajarkan sesuatu. Petugas berseragam sudah berdiri di depan pintu sel, menunggu dengan sabar. Tapi, waktu seolah berhenti bagi mereka bertiga. Kirana melangkah mendekat, memeluk Wita erat-erat. Santi menyusul, dan dalam sekejap mereka bertiga larut dalam pelukan yang penuh air mata. Tidak ada kata-kata, hanya isakan yang bergetar di antara tubuh-tubuh kecil yang saling berpegangan, seakan tak ingin melepaskan. Tapi perpisahan tidak bisa dihindari. Dengan langkah yang sedikit ragu, Wita akhirnya mengikuti petugas. Namun, sebelum melewati pintu sel, ia menoleh sekali lagi. Matanya mencari mata Kirana dan Santi, seakan ingin menghafal wajah-wajah yang telah menemaninya selama ini. Ia tersenyum kecil, lalu melambaikan tangan. Selamat tinggal Kirana, Santi. Kalian sehat-sehat selalu, iya. Katanya, suaranya bergetar, setengah berbisik. Dan kemudian ia pergi. Kirana dan Santi berdiri diam, membiarkan keheningan melingkupi mereka. Ada kekosongan yang tiba-tiba terasa di dalam sel itu, ruang yang tadinya penuh dengan cerita dan tawa. Tapi begitulah hidup. Beberapa orang datang, beberapa orang pergi. Namun kenangan. Ia akan tetap tinggal, diam-diam bersembunyi di dalam hati, selamanya. Waktu berlalu,
Dan kini tinggal Kirana dan Santi yang masih harus melewati hari-hari di balik jeruji. Hari-hari di mana langit tetap terlihat sama, tapi dunia di luar terasa semakin jauh. Siang itu, mereka duduk bersandar di tepi lapangan voli, membiarkan angin menyapu wajah mereka. Matahari bersinar garang, tapi mereka tak peduli. Mereka hanya menikmati jeda singkat dari rutinitas yang seakan berulang tanpa akhir. Tiba-tiba, suara berat pintu gerbang besi berderit, terbuka perlahan. Kirana dan Santi menoleh hampir bersamaan. Gerbang itu memang selalu terbuka seperti itu jika ada tahanan baru yang datang. Tapi kali ini ada sesuatu yang membuat dada Kirana berdebar lebih kencang. Ia menatap lekat-lekat ke arah dua sosok yang berjalan masuk dengan kepala tertunduk, seolah malu pada dunia. Lalu, seperti angin yang menerbangkan debu kenangan, wajah-wajah itu menyeruak dalam ingatan Kirana. Matanya membelalak. Ia mengenal mereka. Detik berikutnya, tubuhnya terasa ringan. Ia berlari, kakinya nyaris tak menjejak tanah. "Rina, Lili," teriaknya penuh kegirangan. Dua anak perempuan itu menoleh, dan seketika mata mereka membulat. Sejenak mereka terdiam, lalu hampir serempak berteriak, "Kirana!" Tanpa ragu, mereka bertiga saling menerjang ke dalam pelukan yang erat. Pelukan yang seolah ingin merangkum semua cerita yang hilang, semua rindu yang selama ini hanya bisa disimpan dalam hati. Mereka bertiga berdiri di tengah lapangan, memeluk erat, tak peduli dengan tatapan heran dari anak-anak lain, maupun petugas yang mengawasi dari jauh. Setelah beberapa saat, Kirana melepas pelukan dengan mata yang masih berbinar, tapi juga menyimpan tanda tanya yang menggelitik hatinya. "Kenapa kalian bisa sampai di sini?" tanyanya. Suaranya pelan, tapi penuh kekhawatiran. Rina menatap Kirana, lalu tersenyum samar. "Kamu juga kenapa?" jawabnya dengan nada yang sama. Sejenak mereka terdiam, saling menatap, sebelum akhirnya mereka bertiga tertawa kecil, tawa yang getir, yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang telah melalui kerasnya hidup. Di balik dinding-dinding tinggi ini, takdir mereka kembali bertaut. Entah kebetulan atau mungkin dunia memang punya caranya sendiri untuk mempertemukan mereka lagi. Bu Sari, Bu Sari." Kirana hampir berlari kecil menyusul Bu Sari. Napasnya sedikit tersengal karena terlalu bersemangat. Matanya berbinar, penuh harap. Di belakangnya, Rina dan Lili masih berdiri di ambang pintu sel, menatap dengan campuran harapan dan ketidakpastian. "Bu, tolong tempatkan mereka satu sel denganku." "Ya?" pinta Kirana dengan suara penuh permohonan. Bu Sari menoleh, menatap Kirana dengan lembut, lalu menghela napas pelan. "Tidak bisa, Kirana. Mereka sudah punya tempat sendiri." Jawaban itu membuat Kirana terdiam sejenak, tapi ia tak menyerah. Dengan cepat, ia meraih lengan Bu Sari, menggenggamnya dengan erat, seperti anak kecil yang takut kehilangan sesuatu yang sangat berharga. "Tolonglah, Bu. Wita sudah keluar, kan? Aku rela tidur di lantai, biar mereka bertiga tidur di kasur." Suaranya terdengar memelas, hampir seperti bisikan penuh harap. Bu Sari mengusap punggung tangan Kirana, hatinya terenyuh. Anak ini begitu keras kepala jika sudah menyangkut orang-orang yang ia sayangi. Kirana tak henti-hentinya memohon. Ada sesuatu dalam suaranya yang membuat Bu Sari tak tega. Ia tahu Kirana tak punya siapa-siapa lagi di dunia ini, kecuali sahabat-sahabatnya. Akhirnya, setelah beberapa saat yang terasa panjang,
Bu Sari mengangguk. Baiklah, Ibu akan membuat permohonan pengalihan sel tahanan kepada Bu Sukma. Mata Kirana berbinar. Secepat kilat, ia melompat ke arah Bu Sari dan memeluknya erat. Terima kasih Bu Sari, terima kasih. Ucapnya penuh rasa syukur. Bu Sari membalas pelukan itu dengan lembut, menepuk punggung Kirana dengan penuh kasih sayang. Kamu ini, Kirana, bisiknya pelan. Ada nada kehangatan dalam suaranya, seolah ia sedang menenangkan anaknya sendiri. Sesampainya di dalam sel tahanan, Kirana menatap kedua sahabatnya dengan perasaan campur aduk. Senang karena mereka bertemu kembali, tapi juga diliputi tanda tanya besar. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu bertanya dengan suara pelan. Kenapa kalian sampai di sini? Rina menundukkan kepala, menggigit bibirnya, seolah kata-kata sulit keluar dari mulutnya. Aku mencopet, katanya lirih, nyaris seperti angin yang berbisik. Aku khilaf Kirana. Kirana tak menyela, hanya menunggu. Rina melanjutkan dengan suara bergetar. Aku melihat seorang bapak-bapak dengan dompet tebal menyembul dari kantong celananya yang sedikit terbuka. Entah setan apa yang membisikkan, aku dan Lili berniat mengambilnya. Ia menarik napas, seakan ingin menyembunyikan rasa sesalnya. Dompet itu hampir saja lolos. Tapi malangnya, aku ketahuan saat akan mengoper ke Lili. Kirana menatapnya dalam-dalam, lalu menghela napas. Pelajaran buat kamu, Rina. Ucapnya pelan, bukan sebagai penghakiman, melainkan sebagai pengingat. Rina mengangguk, sementara Lili hanya diam. Mereka bertiga sama-sama paham, hidup di jalanan telah mengajarkan mereka bertahan, tapi juga menjerumuskan ke jurang yang mereka tak pernah bayangkan sebelumnya. Berapa lama masa tahananmu? Tanya Kirana menatap kedua sahabatnya. 4 bulan, jawab Rina dan Lili hampir bersamaan. Kirana tersenyum tipis. Aku masih lama. Aku harus menghabiskan masa tahananku selama 6 tahun. 6 tahun? Rina dan Lili hampir serempak mengulang, mulut mereka ternganga. Rina menatap Kirana dengan raut tak percaya. Kenapa bisa begitu? Kirana menghela napas, menatap lantai sel yang dingin dan suram. Kak Linda, yang selama ini meminta aku mengirimkan barang itu, ternyata bandar narkoba, katanya lirih. Aku tertipu olehnya. Ia menggigit bibir, mencoba menahan getir yang menggenang di dadanya. Di hari terakhir, aku ditangkap polisi. Sejenak, keheningan melingkupi mereka bertiga. Rina dan Lili saling berpandangan, seolah ingin berkata sesuatu, tapi tak ada kata yang cukup untuk menggambarkan keterkejutan mereka. Akhirnya, Kirana membuka suara lagi, berusaha mengalihkan pembicaraan. Bagaimana keadaan rumah kontrakan kita? Tanyanya. Lili mengangkat bahu, lalu tertawa kecil. Kami tidak tinggal di situ lagi. Kenapa? Gak sanggup bayarnya, jawab Lili, cengengesan seperti dulu, seolah-olah hidup masih bisa dibuat bercanda meski sedang tak baik-baik saja. Kirana menggeleng pelan antara takjub dan pasrah. Lalu kalian tinggal di mana? Rina tertawa hambar. Kolong jembatan lagi, jawabnya, seperti bukan hal besar. Mereka bertiga terdiam. Di luar, angin bertiup pelan, menyelinap lewat jeruji jendela, membelai wajah-wajah muda yang terlalu cepat mengenal kerasnya dunia. Kebersamaan Kirana, Rina, Lili, dan Santi di dalam sel tahanan tak berlangsung lama. Waktu, seperti biasa, bergerak dengan caranya sendiri.
Terkadang lambat menyiksa, terkadang melaju begitu cepat hingga kebahagiaan terasa hanya sekilas. 2 minggu setelah kehadiran Rina dan Lily, Santi akhirnya menuntaskan masa hukumannya. Hari itu datang lebih cepat dari yang Kirana bayangkan. Pagi itu, sinar matahari yang menerobos jeruji besi terasa lebih hangat dari biasanya. Tapi di hati Kirana ada sesuatu yang terasa dingin. Santi, sahabat yang selama ini berbagi malam-malam panjang, berbagi cerita, berbagi tawa dan air mata, kini harus pergi. Di depan pintu sel, seorang petugas sudah menunggu. Kirana berdiri mematung, menatap punggung Santi yang sedang membereskan barang-barangnya. Rina dan Lily hanya diam, seakan memahami bahwa momen perpisahan ini terlalu berat untuk diucapkan dengan kata-kata. Saat akhirnya Santi berbalik, matanya sudah basah. Kirana bergegas mendekat, merengkuh Santi dalam pelukan erat, seperti ingin menahan waktu. "Hati-hati ya, Santi. Jangan lupakan aku." Suara Kirana bergetar, penuh ketulusan. Santi tersenyum di tengah air matanya. "Kamu juga, Kirana. Kita pasti bertemu lagi, entah kapan dan di mana." Lily dan Rina ikut memeluknya. Lalu Santi pun melangkah pergi, diiringi tatapan sendu dari ketiga sahabatnya. Kirana menggigit bibirnya, menahan haru, lalu mengangkat tangan, melambaikan perpisahan. "Selamat tinggal, Santi," bisiknya pelan, hampir tak terdengar. Pintu gerbang perlahan tertutup, menghapus sosok Santi dari pandangan mereka. Namun, bagi Kirana, Santi tak benar-benar pergi. Ia akan selalu ada di suatu tempat dalam hatinya, di sudut kecil yang penuh kenangan dan harapan. Setelah kepergian Santi, hari-hari di balik jeruji besi tetap berjalan, tapi tidak lagi sepi. Kirana, Rina, dan Lily melanjutkan perjalanan mereka. Kali ini bukan di jalanan yang penuh hiruk-pikuk, melainkan di dalam sel yang dingin dan sempit. Tawa mereka menggema di antara dinding kusam yang mengurung kebebasan. Seolah-olah tembok-tembok itu menjadi saksi dari setiap kisah yang mereka bagi. Tentang petualangan mereka dulu, tentang langkah-langkah kecil yang mereka tempuh di trotoar kota, tentang rasa lapar yang mereka tertawakan bersama, dan tentang kebahagiaan sederhana yang hanya mereka yang tahu rasanya. "Ingat nggak waktu kita nyolong jambu di kebun belakang sekolah itu?" tanya Rina, matanya berbinar. "Iya, terus kamu jatuh dari pohon, mukamu kena tanah. Haha." Lily menimpali sambil tertawa lepas. Kirana menggeleng, tersenyum kecil. "Dan kita tetap makan jambunya, meski waktu itu aku udah mau nangis kesakitan," katanya, ikut tertawa. Memori-memori itu, yang dulu terasa seperti bagian dari masa lalu yang jauh, kini kembali terulang, dengan cara yang berbeda. Dulu, mereka berbagi kisah sambil menatap langit terbuka. Sekarang, mereka berbagi cerita di bawah cahaya lampu neon yang dingin. Dulu, mereka berlarian di ganggang sempit. Sekarang, langkah mereka terbatasi oleh jeruji. Tapi satu hal yang tetap sama. Kebersamaan mereka. 4 bulan berlalu seperti hembusan angin di antara jeruji. Begitu cepat, begitu senyap, tapi meninggalkan jejak yang tak mungkin terhapus. Kebersamaan mereka bertiga, Kirana, Rina, dan Lily, akan segera berakhir. Tak akan ada lagi sore-sore muram di akhir pekan, di mana mereka duduk bersebelahan, menyaksikan anak-anak lain berhamburan menuju ruang kunjungan, memeluk ibu dan ayah mereka dengan tawa yang tak pernah mereka rasakan. Tak ada lagi percakapan lirih di sudut sel, tentang bagaimana rasanya memiliki tempat untuk pulang, tempat yang menunggu,
dengan cahaya lampu dan suara hangat seorang ibu. Kirana menatap Rina dan Lily, mencoba mengukir wajah mereka dalam ingatannya. Sahabat-sahabatnya akan pergi, meninggalkan lembaga ini. Pergi ke dunia yang tak ia tahu, dunia yang mungkin lebih baik dari tembok-tembok dingin yang mengurungnya. Setelah dari sini, kalian akan kemana? Suara Kirana terdengar lirih. Rina tersenyum kecil, ada kehangatan di matanya yang jarang terlihat. Kami akan pulang ke Cirebon. Nenek masih ada di sana. Kami akan tinggal bersamanya. Waktu kami masuk ke sini, nenek ikut mengantar, tambah Lily. Nenek bilang, kalau masa hukuman sudah habis, pulanglah, tinggallah bersamanya. Sejenak hening. Kirana menelan ludah. Kata pulang terasa begitu asing di telinganya. Pulang kemana? Kepada siapa? Seumur hidupnya, ia tak pernah mengenal kata itu. Ia tak punya kampung halaman, tak punya nenek yang menunggu di balik pintu dengan tangan terbuka. Yang ia miliki hanya dirinya sendiri dan tempat ini. Tapi Kirana tersenyum. Senyum yang dalam, senyum yang tak ingin menunjukkan kesedihan. Baguslah, nenek kalian pasti senang, katanya. Di luar, matahari mulai condong ke barat. Cahaya keemasan merambat di lantai sel mereka, seakan mengantarkan perpisahan dengan kehangatan terakhir yang bisa mereka rasakan. Mereka bertiga tahu, setelah ini, hidup akan membawa mereka ke arah yang berbeda. Tapi satu hal yang pasti, meski dunia tak memberi mereka banyak pilihan, mereka pernah memiliki satu sama lain. Dan itu, bagi Kirana, adalah sesuatu yang lebih berharga dari apapun. Malam berganti pagi, seperti siklus yang tak pernah peduli pada perasaan manusia. Matahari mulai meninggi, sinarnya menembus jeruji, menari-nari di lantai sel yang dingin. Jam sudah menunjukkan pukul 8. Di depan sel mereka, seorang petugas berdiri tegap, siap mengantar Rina dan Lily keluar dari lembaga pembinaan khusus anak. Kirana menatap mereka dengan mata yang basah. Hatinya terasa berat, seolah ada sesuatu yang mencengkeramnya erat-erat. Tapi ini adalah perpisahan yang harus ia terima, seperti banyak perpisahan lain dalam hidupnya. Ia melangkah maju dan memeluk kedua sahabatnya erat-erat, seakan ingin menahan waktu. Terima kasih Tuhan, bisiknya lirih. Engkau telah menghadirkan mereka dalam hidupku, meski hanya untuk sementara. Ia menarik napas dalam, menahan gumpalan kesedihan yang ingin pecah. Pergilah, dan jangan pernah kembali ke tempat seperti ini lagi, katanya dengan suara yang bergetar. Lily menggigit bibirnya, mencoba menahan tangis. Kamu baik-baik di sini ya, Kirana, katanya, suaranya nyaris tenggelam oleh emosi. Aku akan selalu merindukan kamu, Kirana, bisik Rina. Mereka bertiga berpelukan lagi. Kali ini lebih erat, lebih dalam, seperti ingin mengukir kenangan terakhir yang tak akan pudar. Pelukan yang mungkin tak akan pernah terulang lagi. Sudah cukup waktunya? Tanya petugas dengan lembut. Rina dan Lily mengangguk pelan. Kirana melepas mereka dengan lambaian tangan, air matanya jatuh tanpa bisa dibendung. Langkah mereka menjauh, semakin jauh, hingga akhirnya hanya bayangan yang tersisa. Dan Kirana berdiri di sana, sendirian, menatap pintu yang kini tertutup kembali. Dunia telah merenggut banyak hal darinya. Tapi hari ini yang paling menyakitkan, dunia kembali mengambil satu hal yang paling berharga, sahabatnya. Kirana menarik napas dalam-dalam, mencoba mengusir himpitan yang mengganjal di dadanya. Udara pagi yang segar tak mampu meredakan gejolak perasaannya. Tapi ia tahu,
ini adalah kenyataan yang harus diterima. 4 bulan kebersamaan telah cukup menghapus rindunya yang selama ini terpendam. Meski dalam situasi yang tak pernah ia bayangkan, Kirana tetap bersyukur. Tuhan telah mengabulkan doanya, mempertemukannya kembali dengan kedua sahabat yang telah lama hilang dari hidupnya. Namun, pertemuan itu datang dengan harga yang pahit. Kekhilafan Rina dan Lily membawa mereka ke tempat ini, tapi justru dari sana, ia bisa kembali merasakan hangatnya persahabatan mereka. Kini, mereka telah pergi, meninggalkan dirinya sendiri di balik jeruji ini. Entah kapan mereka akan bertemu lagi. Kirana menatap langit biru di luar sana, berharap takdir masih menyimpan kesempatan lain untuk mempertemukan mereka kembali di tempat yang lebih baik, di dunia yang lebih ramah. Sahabat kisah kehidupan, bagaimana kelanjutan kisah Kirana? Jangan lewatkan episode selanjutnya hanya di channel Kisah Kehidupan. Dukung terus channel ini dengan cara like, share, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah inspiratif berikutnya. Tulis pendapatmu di kolom komentar dan bagikan video ini kepada teman serta keluarga yang membutuhkan inspirasi. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Kisah kehidupan, karena setiap cerita layak untuk diceritakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.